Welcome back to James Bond Indonesia, hidup with your host Batista Adventura. James Bond dikenal dengan film aksi ataupun film mata-mata yang dipenuhi dengan aksi menegangkan, kejar-kejaran, pukul-pukulan, gadget-gadget canggih, perempuan-perempuan cantik, dan tidak lupa adalah mobil-mobil yang keren. Sebenarnya kami juga sudah pernah membuat ataupun pembahasan tentang mobil-mobil James Bond yang dipakai, tetapi masih dari satu brand yang sama, yaitu dari brand Aston Martin. Buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan dari video tersebut, bisa klik link di atas ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih expand, lebih luas lagi pembahasannya, karena di video kali ini kita tidak hanya membahas dari satu brand yang sama, tetapi kita juga akan membahas dari brand-brand yang lainnya, di luar dari home base ataupun dari negara asal dari film ini. Namun sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, dan like, dan juga share kepada teman-teman semua, khususnya dari para Bond fans, supaya yang lainnya ataupun teman-teman yang lain juga bisa mengetahui informasi dari channel ini. Mari kita masuk dalam pembahasannya. Di urutan yang ke-10 kita punya Aston Martin DBS V12. Mobil ini pertama kali diperkenalkan di eranya Daniel Craig di film Casino Royale tahun 2006. Dunia melihat Bond dengan wajah yang baru, yang lebih emosional, lebih manusiawi, dan juga lebih penuh dengan aksi fisik. Karena kita tahu bahwa di film Casino Royale ini, si produsernya pada saat itu ingin menunjukkan ataupun menonjolkan karakter Bond yang memang lebih realistis dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Karena di pendahulu-pendahulunya kan Bond itu lebih banyak menggunakan gadget untuk bertarung, untuk menjalankan aksinya, dan lain sebagainya. Nah, di kali ini, Bond lebih ditonjolkan sisi manusiawinya, lebih ke realistisnya, karena dia lebih mengandalkan kekuatan fisik seperti kejar-kejaran, baik itu kejar-kejaran on foot ataupun bahkan kejar-kejaran mobil. Untuk mendukung karakter baru ini, dipilihlah Aston Martin DBS V12 sebagai mobil utama, karena dengan beberapa alasan. Yang pertama, DBS V12 membawa nuansa yang lebih agresif dibandingkan DB9, dengan desain yang lebih sporty, lekukan yang lebih tajam, dan juga aura maskulin yang cocok dengan Craig. Kemudian, mobil ini menjadi simbol transformasi mobil Bond, yang tetap elegan tapi jauh lebih tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. DBS V12 kembali tampil di film berikutnya, yaitu di Quantum of Solace tahun 2008, tepat di adegan pembuka di mana Bond saat itu dikejar oleh musuhnya di lorong sempit di Italia. Dan fun fact juga bahwa di Quantum of Solace, tepatnya untuk mengambil gambar adegan pertama, itu menggunakan lebih dari satu mobil Aston Martin, kurang lebih ada puluhan mobil Aston Martin. Mengapa demikian? Karena dalam proses pengambilan gambar itu banyak accident, banyak kecelakaan, banyak insiden-insiden yang tidak terduga. Makanya menggunakan banyak Aston Martin DBS V12 pada saat itu. Walaupun mobil Bond di adegan tersebut hancur parah, namun DBS V12 semakin menguatkan identitas Craig sebagai Bond yang keras, yang penuh luka, namun tidak pernah menyerah. DBS V12 adalah ikon Bond di era modern, di mana mobil ini tidak menggunakan banyak gadget, melainkan performa murni, kecepatan, dan juga kekuatan. Cocok dengan karakter Bond dan Craig yang lebih realistis, tidak banyak gimmick, tapi selalu siap bertarung sampai akhir. Di urutan berikutnya, di urutan ke-9, kita mempunyai Ford Mustang Mach-1 di Diamonds Are Forever tahun 1971. Nah, untuk pertama kalinya mobil brand dari luar Eropa, yaitu dari benua Amerika, muncul di film James Bond dengan Ford Mustang Mach-1-nya. Mobil Amerika menjadi bintang aksi kejar-kejaran di Las Vegas. Salah satu adegan ikoniknya adalah ketika Bond membuat Mustang ini miring roda 2 saat berjalan, agar ia bisa meloloskan diri dari kejaran musuh di gang yang sempit. Berbeda dari film sebelumnya yang lebih banyak menampilkan mobil Inggris atau Eropa, di film ini Bond mengendarai mobil khas Amerika, yaitu Ford Mustang Mach-1 tahun 1971. Pilihan ini sekaligus menunjukkan nuansa Las Vegas yang glamor dan juga penuh aksi. Namun berbeda dengan Aston Martin DB5 ataupun Lotus Esprit yang penuh dengan gadget dari Q-Bronze, Mustang Mach-1 tampil lebih sederhana. Mobil ini nyaris tanpa modifikasi khusus, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Aksi stuntman yang membuat mobil ini menjadi memorable, yaitu saat ia berjalan dengan dua roda nyamping yang menjadi ikon ataupun menjadi adegan yang memorable. Itulah yang membuat mobil ini masuk dalam list ini, bukan karena gadgetnya, karena sama sekali tidak ada gadget, tapi lebih ke glamornya, lebih ke aksi yang memorable dari James Bond itu sendiri.
Di list berikutnya di nomor ke-8 kita mempunyai brand dari Asia yaitu Toyota 2000 GT. Fun fact juga bahwa mobil ini menjadi satu-satunya brand dari benua Asia, bahkan dari negara Jepang, yang muncul di film James Bond. Karena pada saat itu mungkin tim produksi berpikiran bahwa mereka mengambil setting tempat di Jepang, maka mereka juga ingin mengambil budaya lokal di tempat mereka mengambil gambar saat itu. Jadi makanya dipilihlah Toyota 2000 GT ini sebagai pilihan utama. Tentu dengan beberapa alasan, karena mobil Toyota 2000 GT ini merupakan sebuah mobil sport yang Jepang yang langka dan juga sangat indah desainnya. Toyota 2000 GT ini hanya diproduksi sekitar 351 unit di dunia, makanya menjadi mobil yang limited ataupun mobil yang langka. Desain yang elegan dengan garis putih yang terinspirasi dari mobil-mobil sport Eropa, khususnya Jaguar E-Type. Karena kelangkaannya itulah, sekarang mobil ini punya harga selangit di lelang mobil klasik. Walaupun tidak seheboh Aston Martin, brand Toyota 2000 GT ini dilengkapi radio komunikasi yang bisa langsung terhubung dengan headquarters dengan peralatan spionase untuk membantu Bond selama ada di Jepang. Mobil ini difokuskan pada gaya dan kecepatan ketimbang banyak senjata tersembunyi. Di urutan ke-7 kita punya Aston Martin DB10 yang muncul di film Spectre tahun 2015. Fun fact juga bahwa mobil ini ibarat kata kayak sengaja dimunculkan atau muncul dengan event atau dengan tujuan tertentu, karena memang mobil ini hanya diproduksi sekitar 10 unit. Mobil ini muncul hanya untuk mendukung kesuksesan ataupun kelancaran dari film Spectre. Makanya mobil ini menjadi mobil yang sangat langka karena hanya diproduksi 10 unit di dunia ya, bukan hanya di Inggris, tapi di dunia. Nah, DB10 ini menjadi simbol Bond di era modern yang lebih elegan, lebih cepat, dan juga berteknologi tinggi. Tapi untungnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa gadget seperti senjata api otomatis, sistem pertahanan canggih, dan juga kursi ejeksi yang lebih modern. Selain itu, desain DB10 ini menjadi cikal bakal gaya Aston Martin di generasi-generasi berikutnya bahkan sampai dengan saat ini. Di list berikutnya di nomor 6 kita punya Aston Martin Vanquish yang muncul di tahun 2002 di film Die Another Day. Mobil ini dikenal dengan Vanish juga, karena mobil ini memang di film Die Another Day adalah mobil yang bisa menghilang alias tembus pandang. Aston Martin call it the Vanquish, we call it the Vanish. Oh, very good. Berkat teknologi yang namanya adaptive camouflage. Walaupun dianggap terlalu berlebihan oleh beberapa fans, Vanquish tetap menjadi ikon era Bond yang juga modern, bahkan di eranya. Karena mobil ini termasuk mobil yang salah satu mobil canggih di deretan-deretan film James Bond, ataupun di deretan-deretan mobil James Bond yang ada. Karena mobil ini dilengkapi dengan berbagai macam gadget, misalkan seperti machine gun di bagian lampu depannya, rudal tersembunyi di bagian kap depan mobilnya, kemudian juga ada kursi ejeksi, kemudian juga ada laser, kemudian juga ada sistem kontrol yang canggih untuk menghadapi musuh. Bahkan di video game, yaitu di Nightfire atau bahkan di Everything or Nothing, mobil ini bahkan bisa menjadi kapal selam. Makanya mobil ini menampilkan sisi Bond yang penuh dengan fantasi dengan teknologi yang futuristik. Di urutan berikutnya, di urutan kelima kita punya BMW 750 EL yang muncul di Tomorrow Never Dies di tahun 1997. Mobil ini menjadi salah satu mobil BMW yang paling ikonik dalam franchise James Bond. Kenapa? Karena yang membuatnya keren adalah kemampuannya untuk dikendalikan lewat ponsel Sony Ericsson saat itu yang dipegang oleh Bond. Mobil ini bisa menjadi semacam mobil remote control yang dikendalikan melalui handphone. Sebuah teknologi yang visioner di tahun 1997. Karena mobil-mobil lainnya bahkan di Bond yang sekarang pun itu belum ada yang bisa mengalahkan kecanggihan daripada BMW ini. Dalam hal pengendalian. Bahkan yang kami sebutkan sebelumnya, Aston Martin Vanquish juga tidak bisa dikontrol dengan sebuah ponsel begitu. Makanya dikatakan bahwa mobil ini mempunyai teknologi yang visioner untuk tahunnya atau untuk masanya. Selain itu, gadget-gadget yang dilengkapi ataupun tertanam dalam mobil ini adalah seperti kaca anti peluru, senapan mesin, kemudian juga sistem pertahanan listrik yang ketika misalkan ada orang yang tidak dikenal atau orang yang ingin mencuri mobil tersebut bisa langsung mengeluarkan listrik yang menyetrum dan juga kemampuan mengeluarkan gas air mata. Tapi juga ada satu gadget yang
ditampilkan di film tersebut, yaitu ketika ban mobilnya itu pecah atau kempes, ban mobil itu bisa kembali sempurna atau kembali normal dengan menekan tombol yang ada di handphone itu. Makanya adegan Bond mengendarai mobil ini dari kursi belakang dengan remote ponsel adalah salah satu aksi yang paling memorable. Di urutan berikutnya, di urutan keempat, kita masih membahas brand yang sama, yaitu BMW, tentu saja dengan jenis yang berbeda, yaitu BMW Z3 di GoldenEye tahun 1965. Era Pierce Brosnan yang mengawali karirnya sebagai James Bond juga mengawali kolaborasi dengan brand BMW. Karena sebelum-sebelumnya itu lebih sering menggunakan brand Aston Martin, lebih tepatnya, kemudian juga tadi sudah ada Ford, kemudian juga ada Lotus. Nah, ini brand dari Jerman untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan James Bond, diawali dengan eranya Pierce Brosnan ini. Meskipun secara durasi mobil ini hanya tampil sebentar di film tersebut, namun mobil ini juga tetap dilengkapi dengan gadget-gadget ala James Bond, seperti misalkan peluncur misal di bagian lampu depan, sistem navigasi yang canggih, dan juga perangkat komunikasi yang rahasia yang tersembunyi di dalam mobil tersebut. Kita masuk ke top 3 list. Di urutan yang ketiga adalah Aston Martin V8 Vantage yang pertama kali muncul di The Living Daylights tahun 1987. Di era Timothy Dalton, Bond digambarkan menjadi sosok yang lebih serius dan juga lebih realistis, namun tetap penuh dengan aksi. V8 Vantage ini tampil sebagai mobil yang kuat dan penuh dengan kejutan, karena mobil ini dilengkapi dengan beberapa gadget, diantaranya seperti roket di bagian depan, ban dengan paku es untuk melintasi permukaan yang licin, laser untuk memotong mobil lawan, dan juga kursi ejeksi untuk keluar darurat. Mobil ini selain tampil di The Living Daylights, tapi juga dimunculkan kembali di film No Time to Die 2021, bahkan di video game James Bond terbaru yang akan rilis di tahun 2026, yaitu 007 First Light, juga menggunakan mobil ini, Aston Martin V8 Vantage. Maka dari itu, mobil ini menunjukkan kombinasi antara desain klasik Aston Martin dan juga teknologi militer yang tersembunyi. Di urutan yang kedua, kita mempunyai Lotus Esprit S1 di film The Spy Who Loved Me tahun 1977. Lotus Esprit menjadi salah satu mobil Bond yang paling gila karena bisa berubah menjadi kapal selam. Adegan ketika mobil ini menyelam ke laut dan meluncurkan torpedo menjadi salah satu momen yang paling memorable di seluruh franchise James Bond. Gadget-gadget yang ada di dalam mobil ini termasuk diantaranya roket darat ke udara, torpedo bawah laut, dan juga sistem pertahanan asap. Lotus Esprit membuktikan bahwa mobil Bond tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang kemampuan luar biasa di luar logika mobil biasa. Sampailah kita ke top of the list di dalam video pembahasan ini, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Aston Martin DB5 yang pertama kali muncul di Goldfinger tahun 1964. Mobil ini sering disebut sebagai mobil James Bond sejati karena mobil ini tidak hanya muncul di satu film, tetapi di beberapa film James Bond, dan mungkin mostly sebagian besar film James Bond menggunakan mobil ini. Sebut saja pertama kali muncul itu di Goldfinger di tahun 1964, kemudian muncul lagi di eranya Daniel Craig di Casino Royale untuk pertama kalinya 2006, kemudian muncul lagi di Skyfall di tahun 2012, kemudian muncul lagi di Spectre di tahun 2015, bahkan di film terbarunya itu No Time to Die juga muncul mobil ini tahun 2021. Dan selain itu, mobil ini juga ketika orang melihat desain daripada mobil ini yang melekat ataupun first impression dari orang-orang pasti akan melihat, wih, mobil ini meskipun klasik tapi elegan desainnya. Mobilnya kelihatan mewah gitu ya. Nah, meskipun mobil ini terlihat lebih mewah, kelihatan elegan, tapi mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa gadget keren, tentu saja ala-ala Bond. Seperti plat nomor yang bisa diputar, ya jadi ketika dia berkunjung ke satu negara bisa ganti tuh plat nomornya mengikuti atau disesuaikan dengan negara yang ia tuju. Kemudian juga ada kursi pelontar ya atau ejector seat, kemudian juga ada senapan mesin tersembunyi di bagian lampu depannya, dan juga ada perisai anti peluru di bagian belakang. Namun di No Time to Die diedit lagi atau ditambahkan lagi gadget-gadget lainnya, seperti di film itu kita bisa melihat mobil ini bisa mengeluarkan ranjau dari bawah, di bagian belakangnya, di bagian knalpot kalau tidak salah. Lalu dia juga bisa mengeluarkan asap dari knalpotnya itu juga, yang bisa mengelabui musuh ketika dia sedang dikejar. Makanya mobil ini ketika pasti orang melihat mobil Aston Martin DB5,
pandangannya pasti, wah ini mobil James Bond. Karena itu tadi, mobil ini dipakai di hampir semua film James Bond. Dan menjadi salah satu mobil yang paling memorable di sepanjang franchise James Bond. Demikianlah top 10 mobil-mobil yang dipakai oleh James Bond di sepanjang film James Bond ya, dari awal James Bond sampai dengan yang terbarunya di No Time to Die. Buat teman-teman yang mungkin merasa ada mobil-mobil yang seharusnya masuk dalam pembahasan ini atau masuk dalam video ini, silakan sampaikan pendapatnya di dalam kolom komentar sehingga kita kemudian bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai pembahasan kali ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan kami juga mengingatkan kembali, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman semuanya, khususnya para penggemar Bond fans yang ada di luar sana. Karena channel ini merupakan satu-satunya channel James Bond yang ada di Indonesia. Kemudian juga channel ini menjadi wadah bagi para penggemar Bond atau Bond fans untuk bisa berkumpul bersama, untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi tentang dunia Bond. Karena kita tahu bahwa James Bond itu banyak hal yang bisa kita sampaikan, banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita saling berbagi informasi seperti itu. I will see you guys on my next videos. Batis Adventura out. See ya.